Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, teman-teman, Pak Darofik, semuanya yang menonton video ini. Jadi teman-teman, kali ini saya, Hazel Alifansyah, akan menjelaskan materi geografi mengenai keberagaman budaya pada khususnya itu pada Provinsi Jambi. Nah, jadi langsung saja materi pertama itu adalah profil singkat provinsi tersebut. Jadi Jambi itu adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah di Pulau Sumatera. Jadi Jambi itu terletak di Sumatera bagian tengah, teman-teman ya. Nah, ibu kota provinsi ini itu berada di kota Jambi itu sendiri. Nah, Provinsi Jambi itu memiliki luas wilayah 50.160,5 km persegi dengan jumlah penduduk yang tercatat nih pada akhir 2024 itu sebanyak 3.795.579 jiwa. Nah, jadi selanjutnya itulah pakaian adat Jambi. Nah, pakaian adat di Jambi ini itu bernama baju kurung tanggung yang biasanya itu dipakai untuk acara pernikahan. Baju kurung ini itu memiliki ciri khas berupa motif yang memiliki khas bunga melati, bunga tagapo dan pucuk rebung kalau kalian tahu ya. Nah, ciri khas dari pakaian baju kurung tadi itu adalah yang pertama itu dia tuh berpotongan longgar dan melebar di bagian bawah. Lalu seperti namanya, lengannya tanggung, panjangnya itu melebihi siku dan tidak sampai ke pergelangan tangan. Nah, lalu ada juga itu menggunakan warna merah dan paduan emas. Terus biasanya warnanya merah, teman-teman. Lalu itu ada yang namanya menggunakan kain beludru untuk ya terlihat lebih mewah dan nyaman. Biasanya juga untuk menggunakan aksesoris yang cenderung banyak sekali. Nah, lalu juga aksesoris ini tuh terbuat dari logam atau emas yang memiliki maknanya tersendiri. Beberapa aksesoris yang dipakai pada pakaian adat Jambi ini itu pertama adalah laca atau penutup kepala yang terbuat dari kain beludu untuk pria. Lalu ada pasangkon yang bentuknya seperti duri pandan untuk perempuan. Nah, lalu yang paling penting nih teman-teman, jangan sampai lupa itu adalah kain songket dan selendang. Songket untuk pria dan selendang untuk perempuan. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas makanan khas. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas Jambi, yaitu tempoyak. Jadi, apa sih tempoyak itu, Bang? Ya, jadi tempoyak itu adalah makanan yang terbuat dari durian yang difermentasi. Nah, tempoyak itu merupakan makanan khas etnis Melayu dan juga populer di beberapa daerah lain seperti di Kalimantan, Malaysia, dan Brunei. Nah, proses pembuatannya itu adalah dengan mengupas durian, simpan dalam wadah kedap udara, dan fermentasi selama kurang lebih seminggu. Nah, dan fermentasi durian tadi bisa dijadikan beberapa masakan seperti gulai tempoyak atau tempoyak udang atau juga pepes tempoyak. Nah, setelah kita membahas pakaian adat, selanjutnya kita di sini akan membahas permainan tradisional. Nah, teman-teman semua pastinya setidaknya pernah sekali dong bermain permainan tradisional, nggak pernah. Nah, jadi mari kita bahas beberapa permainan tradisional di daerah Jambi. Nah, jadi teman-teman, permainan yang pertama itu adalah adang-adangan. Nah, jadi permainan tradisional khas Jambi ini itu biasa dimainkan di sebuah ladang yang luas. Nah, sebelum bermain, tempat bermainnya akan dibentuk menjadi beberapa
petak-petak seperti itu ya. Sebanyak 8 buah terlebih dahulu. Baru ditentukan siapa yang menjadi penerobos dan siapa yang menjadi penghadang. Kelompok penghadang itu harus berdiri pada garis melintang untuk mencegah kelompok penerobos agar tidak bisa sampai ke ujung petak dengan aturan tertentu. Nah, permainan kedua itu bernama gasing duduk. Mungkin kalian pernah bermain permainan ini. Jadi gasing sendiri itu berarti berputar, sedangkan duduk yaitu cara untuk memainkan alat tersebut. Nah, jadi gasing duduk adalah gasing yang permainan gasing yang dilakukan maaf dengan posisi yaitu posisi duduk. Nah, teman-teman, setelah kita tadi membahas permainan tradisional, berikutnya kita akan membahas benda pusaka yang ada di Jambi. Yang pertama itu adalah badik tumbuk lado. Nah, ini senjata tradisional asli Jambi yang pertama adalah keris tumbuk lado atau dikenal juga sebagai badik. Nah, jadi badik ini memiliki bentuk yang mirip dengan keris namun lebih kompleks. Jadi bagian atas senjata ini terbuat dari tanduk atau kayu. Sementara sarungnya itu teman-teman memiliki bentuk menyerupai bulan sabit. Kalian tahu kan bulan sabit? Nah, si badik tumbuk lado ini adalah senjata yang tikam, itu berukuran sekitar 27 hingga 29 cm dengan lebar sekitar 3,5 hingga 4 cm. Nah, senjata ini bukan hanya digunakan oleh penduduk Jambi, tetapi juga memiliki kesamaan dengan badik miliknya Bugis ya teman-teman. Perbedaan utama hanya pada bentuk dan motif sarungnya. Nah, senjata kedua itu adalah tombak Jambi ya teman-teman. Tombak Jambi. Nah, senjata tombak ini cukup terkenal di kalangan berbagai suku di Indonesia. Dikenal sebagai senjata yang serbaguna, namun suku Jambi itu memiliki ciri khasnya. Nah, jadi pada ujung tangkai tombak ini biasanya itu runcingnya diperpanjang mirip dengan bagian atas tombak. Kemudian di dekat mata tombak tangkainya itu dilengkapi dengan sebuah kayak panahan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya merupakan senjata yang dibilang sangat terkenal di antara kita, yaitu keris ginjai. Kita kan kita kan orang Jambi yo, tidak mungkin lah kita tidak tahu namanya keris ginjai. Nah, jadi keris ginjai ini merupakan lambang provinsi Jambi. Keris ini tuh memiliki 3 bagian utama nih, yaitu yang pertama hulu, yang kedua bilah, dan yang terakhir rangka. Hulu itu didekorasi dengan kepala yang menjorok yang mempermudah pegangan. Nah, mendak itu berbentuk kembang teratai yang menghiasi hulunya dengan 16 garis dan 16 permata di atasnya. Bilahnya itu berukuran 39 cm dengan 5 lekukan yang itu dilapisi emas. Nah, sarungnya itu dilapisi emas murni dengan motif flora dan fauna. Nah, teman-teman, keris ginjai adalah simbol penting kekuasaan, kepahlawanan, dan persatuan di Provinsi Jambi. Hidup Jambi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini cukup menarik, teman-teman. Senjata ini biasanya dipakai untuk menyerang diam-diam atau dari jarak yang bisa dibilang agak jauh ya, yaitu adalah sumpit suku Kubu. Nah, jadi senjata sumpit ini adalah senjata tradisional yang umumnya digunakan oleh berbagai suku adat di Indonesia, termasuknya di Jambi, teman-teman. Sesuai namanya, senjata ini digunakan oleh suku Kubu ya, atau suku anak dalam. Nah, suku Kubu yang hidup di pedalaman hutan dan menjauhi perkotaan menggunakan sumpit saat berburu binatang di hutan. Mereka mengisi sumpit tersebut dengan anak panah dengan racun untuk menangkap hewan buruan. Memastikan mereka tidak bisa melarikan diri setelah terkena panah beracun. Jadi kalau hewan tadi tuh kena sumpit nih, matilah dia ya kan. Nah, the last but not least itu adalah pedang tradisional Jambi. Jadi pedang khas Jambi itu memiliki bentuk seperti pedang lainnya, namun jika diperhatikan dengan seksama lagi teman-teman ya, jika diperhatikan lagi nih,
Nah, terdapat dua mata yang tajam pada bilahnya. Perbedaan ini yang menjadikan pedang tradisional Jambi ini unik, karena pedang itu biasanya hanya memiliki satu mata yang tajam dan ujung yang runcing, berbeda dengan pedang tradisional Jambi. Nah, itu tadi kelima pusaka atau senjata yang berasal dari Jambi. Bagaimana? Unik bukan ya? Nah, pada poin terakhir kita akan membahas lagu adat. Saya hanya mohon maaf karena keterbatasan durasi. Di sini saya akan membahas satu saja teman-teman ya, lagu yang terkenal di Jambi, yaitu adalah Orang Kayu Hitam. Nah, jadi lagu Orang Kayu Hitam ini itu diciptakan oleh beliau Firdaus Catap. Mohon maaf kalau penyebutannya salah. Jadi lagu ini tuh mengingatkan kita terkait pentingnya seorang manusia untuk selalu mengingat Tuhannya dalam situasi atau kondisi apapun. Selain itu juga, lagu ini juga menyimpan nasihat untuk selalu menjaga kerukunan dan menyayangi antar sesama. Bahas dong bang, sedikit aja. Oke, kita bahas yo. Jadi, yang pertama, orang kayu hitam ini tuh menyamai benih nilai keberanian sehingga namanya agung di mana-mana. Yang kedua, ia menanamkan ajaran nilai keistiqomahan dalam menegakkan keberanian ceritakan ya pada lirik sampai Mataram orang mengenali. Nah, yang ketiga yaitu nilai kesetiaan patriotik nasionalisme terhadap tanah kelahirannya, tergambar pada kalimat usahakan puloh di batang hari. Nah, intinya itu membuat kita menjadikan diri lebih baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian, kebaikan, dan keindahan akan sejarah atau legenda cerita hidupnya tadi. Nah, itulah akhir dari materi kita hari ini. Mohon maaf jika memang agak terbata-bata karena saya masih pemula. Aku nih masih pemula, nggak kayak kau kan udah pro. Nah, jadi apa kata-kata hari ini bang? Oke, jangan lupa ikuti Orang Kayu Hitam karena Orang Kayu Hitam adalah panutan sejati. Paham? Itu saja, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek nih Anco, banyak kan tugas dari guru nih, orang paso malah disuruh banyak tugas, tugas gila lama-lama. Hehehe.